Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Kusnijar. Di sini saya akan mempresentasikan Project Based Learning atau analisis pemasaran bakso bak Jawa UMKM di Kota Bogor. Oke, yang pertama itu ada segmentasi, targeting, dan positioning atau disebut STP. Yang pertama itu segmentasi. Segmentasi adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Segmentasi untuk usaha bakso dapat dilakukan berdasarkan yang pertama itu demografisnya itu dari usia anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, pendapatan menengah ke bawah atau harga terjangkau atau menengah ke atas bakso premium. Yang ketiga itu pekerjaan, karyawan, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan masyarakat di sekitarnya. Terus geografisnya lokasi daerah perkotaan, terus pinggir kota atau pedesaan, lingkungannya dekat sekolah, kampus, pasar, perkotakan. Psikografisnya itu yang pertama itu gaya hidup, konsumen yang mencari makanan cepat saji, tradisional atau sehat. Preferensinya itu konsumen yang suka makanan pedas, berkuah, atau goreng. Perilakunya frekuensi konsumsi atau pelanggan tetap yang sesekali datang ke tempat bakso tersebut. Realitasnya konsumen yang mencari cita rasa atau variasi baru. Yang kedua itu adalah targeting. Setelah melakukan segmentasi, pilih segmen yang paling potensial untuk dijadikan target pasar. Nah, yang pertama itu contohnya dari targeting ini, bakso yang murah, targetnya pelajar dan mahasiswa. Alasannya karena pelajar dan mahasiswa di daerah dekat atau di kampus. Alasannya harga terjangkau dan cocok untuk dikonsumsi sehari-hari. Kalau bakso premium tuh targetnya keluarga dan kalangan menengah ke atas. Alasannya karena menawarkan bakso yang bahannya berkualitas itu dan tempat makanan yang nyaman. Yang ketiga itu ada positioning. Yang positioning adalah strategi menempatkan produk agar terlihat unik dan menarik di mata konsumen. Contohnya itu bakso murah meriah dan kayak nikmati kelezatan bakso khas rumahan dengan harga yang bersahabat. Terus kalau misalkan bakso premium itu pengalaman bahkan bakso atas dengan rasa cita yang tak tertandingi. Nah, selanjutnya ada bauran pemasaran atau disebut dengan marketing mix. Yang pertama itu ada produk. Nah, produk adalah apa yang Anda tawarkan kepada konsumen. Dalam bisnis bakso, fokus pada kualitas, inovasi, dan variasi bakso tersebut. Aspek produknya, jenis baksonya ada bakso daging sapi, variasinya seperti urat, bakso keju, bakso mercon, dan lain sebagainya. Dan harganya itu, yang kedua itu harga sesuai dengan segmen pasar yang ditargetkan. Seperti kayak harga 15.000 per porsi, atau juga dengan kayak bisa dengan ada paket hemat kayak misalkan 3 bungkus bakso itu jadi harganya kayak sekitar 40.000. Yang ketiga itu ada tempat yang strategis dan nyaman sangat mempengaruhi kesuksesan usaha bakso. Lokasi yang strategi melayani pesan antar dan kayak kepada masyarakat sekitar. Yang keempat itu promosi ini bertujuan untuk menarik perhatian dan membangun loyalitas konsumen, kayak promo gratis minuman untuk pembelian di atas 30.000 dan diskon di hari Jumat. Kemudian ada daur hidup produk atau disebut dengan produk life cycle. Yang pertama itu ada introduction atau pengalaman. Pada tahap ini, bakso baru diperkenalkan ke pasar. Fokus utamanya adalah memperkenalkan bakso kepada konsumen. Yang kedua itu ada growth atau pertumbuhan. Pada tahap ini, bakso mulai dikenal dan permintaan itu meningkat. Penjualan tumbuh signifikan dan keuntungan mulai terlihat nih. Dan ketiga itu ada maturity atau masa matang. Pada tahap ini, bakso mencapai puncak popularitas atau penjualan stabil, terus tetapi kayak persaingan di pasar itu semakin ketat. Yang keempat itu ada decline atau penurunan. Pada tahap ini, penjualan
mulai menurun karena tren tergeser atau munculnya produk baru yang lebih menarik konsumen. Jadi konsumen mungkin mulai berlarian kepada produk terbaru tersebut. Nah, yang terakhir itu ada strategi pemasaran. Yang pertama itu ada strategi ofensif atau strategi menyerang. Strategi ini berfokus untuk memenangkan pasar dan menggulungi pesaing dengan inovasi, promosi, atau ekspansi. Yang pertama itu ada inovasi produk. Tawarkan menu unik yang belum ada di pasar seperti kayak bakso lava dengan kuah level 10, terus bakso isi keju, mercon, jando, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu adalah promosi besar-besaran. Promosi kayak beli satu gratis satu atau paket hemat untuk keluarga. Terus iklan juga mungkin bisa buat iklan di media sosial atau konten yang menarik untuk menarik pelanggan. Yang ketiga itu ada ekspansi pasar. Nah, buka cabang di lokasi strategis seperti kayak pusat perbelanjaan, kampus, atau area wisata itu bisa mempengaruhi. Terus masuk ke platform kayak online seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas gitu. Nah, yang kedua itu ada strategi defensif atau strategi pertahanan atau bertahan. Strategi ini berfokus untuk mempertahankan pangsa pasar menghadapi serangan dari pesaing yang lainnya. Yang pertama itu ada tingkat loyalitas pelanggan. Nah, buat program loyalitas seperti ini, yang pertama itu ada kartu pelanggan dengan penawaran gratis 1 untuk pembelian 10 kali. Nah, yang kedua itu ada promosi eksklusif untuk pelanggan setia seperti kayak diskon di ulang tahun mereka. Terus yang ketiga itu ada jaga kualitas rasa dan layanan agar pelanggan tetap puas. Yang kedua itu ada penguatan brand. Yang pertama itu ada perkuat identitas merek kayak dengan slogan yang mudah diingat, misalkan kayak sensasi pedasnya bikin balik lagi. Terus yang kedua itu ada bangun reputasi melalui testimoni pelanggan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada reaksi cepat terhadap kompetitor. Nah, yang ini tuh ada 3. Yang pertama itu jika pesaing memperkenalkan inovasi, segera lakukan perbaikan atau adaptasi. Misalkan jika pesaing menawarkan bakso isi keju, Anda bisa menambahkan variasi lainnya seperti sosis atau daging cincang supaya lebih menarik kepada pelanggan. Terus jika pesaing menurunkan harga, tawarkan promosi tambahan tanpa mengurangi kualitas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.